Gimana joget-jogetnya kemarin di istana? Enak? Seru ya? Kalau udah joget-joget pasti lupa ya sama keadaan rakyatnya. Lupa mensejahterakan rakyatnya, ternyata rakyatnya masih ada yang hidup susah. Lupa kalau utang negara terus-terusan naik. Lupa ya kalau pembangunan kereta cepat menimbulkan masalah baru. Nih, kalau udah joget-joget istana pasti lupa ya sama rakyat yang udah terbebani oleh BBM naik, PHK di mana-mana, pajak yang terus-terusan naik, rupiah yang terus-terusan melemah, harga kebutuhan bahan pokok naik. Lupa ya kalau udah joget-joget istana. Belum lagi pembangunan IKN yang terus menggerus APBN, dan lagi-lagi ujung-ujungnya subsidi ditarik, rakyat jadi korban. Lupa ya sama janji kampanye dan janji-janjinya mau sejahterakan rakyat. Gimana, asik ya joget-joget di istana sampai lupa kewajiban. Bagaimana dengan proyek Hambalang yang kini sudah menjadi istana hantu Demokrat? Atau bagaimana dengan rumah hantu yang kini dipakai untuk lokasi syuting Pengabdi Setan 2? Bagaimana dengan nasib kader Demokrat yang sekarang hidup di penjara? Asik ya, sudah korupsi uang rakyat. Asik ya, katakan tidak pada korupsi, ternyata hanya semanis udel dan seenak jidat kalian. Pantasan saja, Partai Demokrat makin hari makin nyungsep, karena beginilah kualitas orang-orang dari Partai Demokrat ini. Benar-benar sangat menjijikan. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang otaknya masih waras dan cara berpikirnya masih cerdas yang sangat saya hormati. Menanggapi omongan sampah dari perempuan yang berpenampilan mulia, namun ternyata memiliki pola pikir yang sangat rendah ini, rasa-rasanya saya mau muntah. Saya muntah bukan karena saya merasa mual, tapi saya muntah karena menyimak isi omongan dari kader Demokrat yang bernama Ajeng ini, yang sedang menunjukkan rasa sakit hatinya ketika melihat Presiden Joko Widodo bersama para menteri bergoyang ria di istana pada perayaan HUT RI ke-77 kemarin. Partai Demokrat pasti benar-benar terpukul ketika mendengar lantunan lagu dengan suara yang sangat merdu dari anak adik tercinta kita, Farel Prayoga. Ojo Dibandingke adalah sebuah judul lagu yang memiliki makna yang sangat mendalam jika disimak oleh orang-orang yang pola pikirnya masih waras. Namun bagi saya, judul lagu ini benar-benar menampar telak para kader dan Partai Demokrat ketika kita membandingkan mantan Presiden SBY dan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo saat ini. Sekali lagi saya menggarisbawahi judul lagu yang dinyanyikan oleh adik Farel bahwa Ojo Dibandingke benar-benar menampar telak ke kubu Partai Demokrat itu sendiri. Lantas, apakah dengan membuat nyinyiran sampah yang dilakukan oleh kadernya ini akan mengobati rasa sakit hati mereka? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena sampai kapanpun dan sampai 7 keturunan pun, rakyat Indonesia akan selalu mengenang bahwa rumah hantu Hambalang merupakan mega proyek karya Presiden ke-6 di Republik Indonesia ini. Rumah susun yang dipakai untuk lokasi syuting Pengabdi Setan 2 pun merupakan warisan masa lalu di saat SBY berkuasa di bangsa ini. Maka tidak heran kalau netizen 62 memberi gelar untuk Bapak Majelis Tinggi Partai Demokrat ini dengan istilah Bapak Mangkrak. Lalu bagaimana ketika kita membandingkan dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya saat ini? Apakah ada proyek mangkrak yang kita temukan? Apakah ada korupsi berjemaah seperti yang dilakukan oleh Nazarudin dan kawan-kawan dari Partai Demokrat ini? Jokowi adalah presiden yang merakyat. Jokowi adalah presiden yang selalu dipuja-puji oleh rakyat jelata. Jejak kaki Jokowi berada di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.
Jokowi berhutang untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kejayaan partai PDIP. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Ajeng mungkin salah satu dari sekian ratus orang yang sedang mempertontonkan kedunguannya ke publik dalam menilai momen 17 Agustus 2022 kemarin. Walaupun masih banyak orang-orang yang kita temukan di media sosial yang saat ini yang selalu nyinyirin momen 17 Agustus 2022 seperti Dr. Tifa dan lain sebagainya. Namun saya secara pribadi sangat bangga karena hadirnya seorang Farel Prayoga di istana telah mengguncangkan Indonesia bahkan dunia. Sekaligus ini adalah sebuah pesta kemerdekaan yang suasananya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Pesan saya buat adik Farel Prayoga, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang tangguh, dan selalu berbakti kepada kedua orang tuamu, kepada sekolah, kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Terakhir, jangan pernah menghiraukan cuitan atau omongan-omongan dan nyinyiran-nyinyiran sampah dari orang-orang. Tetap fokus, rajin belajar dan berdoa, dan salam sukses untuk segala karya dan usahanya buat adik Farel. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa dan negara ini.